Assalamualaikum. Baik Ananda sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas 2 yang kemarin kamu kerjakan. Setelah saya periksa, ada yang benar, ada juga yang masih salah. Nah, walaupun jawabannya terkesan saya lihat dari Google, tidak masalah. Nah, ini saya coba untuk membahas kembali soal latihan kita kemarin. Oke, saya mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, diketahui limas beraturan TABCD. Nah, ini dia gambarnya nih. Limas TABCD beraturan. Kalau dikatakan beraturan berarti persegi yang di bawah ini semua rusuknya sama panjang. AB akan sama dengan BC, akan sama dengan CD, sama dengan AD. Oke. Diketahui limas segi 4 beraturan, rusuk AB-nya katanya 3 cm. AB-nya 3 cm, kita tulis. Kemudian T ke A 6 cm. T ke A 6 cm. Berarti T ke D juga 6, T ke B juga 6, T ke C juga 6. Yang diminta adalah tentukan jarak titik B dengan rusuk TD. Ini rusuk TD. Oke, untuk mencari jarak dari titik ke garis, kamu tarik yang tegak lurus. Oke, kamu tarik dari B ke garis TD yang menyebabkan dia tegak lurus, jadi siku-siku. Atau yang terdekat, kalau kamu punya medianya atau kamu punya bangunnya, boleh kamu tarik benang atau roll untuk mengukur mana yang paling dekat dari B ke TD. Bu, dari B ke TD jaraknya saya ukur aja B ke T. Enggak, itu jauh. Atau B ke D, jauh juga, walaupun dari gambar kesannya dekat, tapi itu jauh. Jadi cluenya ada 2, mencari jarak titik dengan garis. Kamu cari jarak terdekat. Gimana caranya mencari jarak terdekat? Berarti kamu harus melakukan pengukuran. Atau kamu tarik garis yang tegak lurus dengan garis itu. Nih. Dah. Misalkan di sini saya buat titiknya titik P. Yang mau kita cari mana ya? Ini dia, panjang BP inilah yang mau dicari. Berapakah panjang BP-nya? Oke. Nah, untuk mencari jarak titik ke garis ini, kemarin saya bilang ada 2 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan teorema Pythagoras kalau diketahui 2 sisinya, atau dengan perbandingan luas segitiga. Kemarin saya tulis itu di note waktu saya share materi. Nah, B ke P, kita cari B ke P. Kira-kira bisa kita pakai rumus segitiga siku-siku ya. B ke T diketahui 6 cm. Tapi P ke T itu kita nggak tahu berapa jaraknya. Nah, syarat kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, kita harus tahu 2 panjang sisinya. Kalau hanya 1 tidak bisa. Jadi kita gunakanlah perbandingan luas segitiga. Oke, lihat. BP, jarak B dengan garis TD. BTD itu sudah sebuah segitiga. Saya bikin dulu garisnya. Oke, BTD sudah merupakan sebuah segitiga. Kamu bisa lihat ya, BTD itu sebuah segitiga. Sudah? Nah, coba sama-sama kita perhatikan. Dari segitiga BTD, yang manakah yang sebagai alas? Kamu harus melihat dari 2 sisi. Yang pertama, saya kasih tahu alasnya adalah ini, BD. Kalau BD alasnya tinggi yang mana? Tingginya adalah ini, dari T ke dasarnya. Misalkan sini saya buat O. Ya, segitiga yang pertamanya alasnya BD, tingginya adalah TO. Oke? Maka saya buat di sini ya. Luas segitiga BDT akan sama dengan luas segitiga BDT. Yang pertama, rumus luas segitiga itu apa? Pelajaran SD. Setengah alas kali tinggi. Di sini juga setengah alas kali tinggi, atau alas kali tinggi per 2 sama. Nah, tadi yang pertama alasnya mana? BD, tingginya TO. Kita buat nih, setengah BD dikali TO sama dengan. Sekarang sisi yang berikutnya, kamu lihat, kamu pandang lagi. Tadi yang pertama ini sebagai alas dan ini sebagai tinggi. Sekarang bisa nggak kamu lihat? Masih segitiga yang sama, masih segitiga BDT. Ini sebagai alas, kamu bisa lihat nggak?
ini alas. Kalau DT alasnya tingginya yang mana? Ini BP. Udah? DT alas tingginya BP. Kita tulis setengah DT dikali BP. Oke. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing. BD, setengah BD kali TO. BD. BD-nya diketahui nggak? TO-nya diketahui nggak? Kita cari dulu TO. Oke, kita cari TO dulu ya. Berarti TO itu sama dengan akar dari sisi miring kuadrat mengurangi ini. Berarti 6 kuadrat dikurang 3/2 akar 2 kuadrat. Oke, kita hitung. 6 kuadrat 36. 3/2 akar 2 dikuadratkan gimana nih? Kuadratkan masing-masing ya. Semuanya dikuadratkan. 3 kuadrat 9 per 2 kuadrat 4 kali akar 2 kuadrat adalah 2. Oke, sama dengan akar 36 dikurang 9 kali 2 itu berapa? 18/4. Oke, ini mengurangkan pecahan. Gimana mengurangkan pecahan? Cara cepatnya kamu kali silang. 36 kali 4. 36 kali 4 berapa? Yuk kita kalikan. 4, 2, 12, 144. 144. Udah lihat 36 kali 4 144 dikurang 18 dikali 1. 36 ini kan per 1. Kurang 18 per 1 kurang 18. Kita kurangkan yuk. Berapa nih? 4 kurang 8. 14 kurang 8. 6. Udah, sisa 3. 2 126. Kita tulis akar 126 per 4. Nih masih ada perempatnya. Oke, sama dengan, oke saya pindahkan ke sini ya, sama dengan 126 itu saya hapus dulu nih. 126 itu adalah 9 dikali 14 per 4 tadi. Oke, 9 dan 4 bisa diakarkan. Oke, kita akarkan. Akar 9 adalah 3 per akar 4 adalah 2. Di dalam akar bersisa 14. Oke, inilah dia. Berarti panjang TO-nya adalah 3/2 akar 14. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Kita tulis di sini. Panjang TO-nya adalah 3/2 akar 14. Dapat sama dengan. Nah, yang sebelah sini setengah DT dikali BP. Kita cari DT-nya, DT. DT-nya adalah panjang sama dengan TA 6. Tulis 6. BP yang mau dicari. Panjang BP ini tadi yang mau dicari. Oke, kita proses. Kita kalikan semuanya. Oke, kita kalikan semuanya. Setengah kali 3/2 setengah kali 3 3/2. 3/2 kali 3/2 9/4. Yang sejenis kita kalikan. Baru akar kali akar. Akar 2 kali akar 14 akar 28. Itu sama dengan setengah kali 6 3. 3 kali BP 3 BP. Oke, saya putar ya. Berapa ini tadi? 28, sorry ya. Oke, 3 BP itu sama dengan 9/4 akar 28. Saya balik loh, saya balik ya, nggak ada masalah. Kita mau cari BP. Berarti BP sama dengan 9/4 akar 28 dibagi 3. Ini ya. BP-nya sama dengan 9/4 akar 28 dibagi 3. Gimana caranya? Berarti BP sama dengan, nih pembagian pecahan ini kan 3/1 ya. Jadi kalau dibagi menjadi perkalian 9/4 dikali ini jadi 1/3 akar 28. Oke, ini sama dengan 9 kali 1 9, 4 kali 3 12. Tapi bisa nggak saya sederhanakan? Bisa. 3 dengan 9 dimatikan, sisa 3. Berarti sini 3/4 akar 28.
8. Oke, 3/4 akar 28. Sampai di sini juga oke. Kemudian 28-nya yuk kita uraikan dulu. 28 itu adalah 4 dikali 7. Nah, 4-nya bisa diakarkan, bisa. Akar 4 adalah 2, langsung kalikan ya. 2 dikali 3/4. Oke, saya tulis aja lah 3/4 dikali 2. Yang dalam akar masih ada 7. 4 dan 2 saya sederhanakan, sisa 2 lagi di sini. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 3/2 akar 7. Oke, ini dia, selesai. Deh, jadi cara mencarinya adalah dengan menggunakan perbandingan luas segitiga tadi. Segitiganya adalah BTD, segitiganya BTD, sama-sama BTD. Cuman kamu memandangnya dari dua sisi. Sisinya bagaimana ya, Bu? Satu, kamu perhatikan yang mana sebagai alas dan yang mana sebagai tinggi. Pasti akan ada sisi lainnya yang sebagai alas dan sebagai tinggi. Itulah yang namanya perbandingan luas segitiga di dalam segitiga yang sama. Jadi oke, saya kira nomor 1 selesai, cukup. Inilah dia hasilnya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 10 cm. Yang diminta berapakah jarak titik F ke garis AC, titik F ke garis AC. Oke, F ke AC itu kamu tarik garis yang tegak lurus dengan AC atau yang terdekat. Nah, ini saya tarik nih, titik O, tegak lurus di O. Yang mau dicari ya ini dia, berapakah panjang FO ini. Nah, kemana ya kita bawa? Kamu bisa lihat nih, FO, saya cari satu titik lagi yang menyebabkan dia menjadi segitiga siku-siku. Kesini dia, nih, udah kamu lihat segitiganya menjadi segitiga FOB. FO nya miring kalau untuk segitiga ini. Kalau saya gambar begini dia. Oke. Di sini F, di sini B, di sini O. Oke. FB nya diketahui 10 karena dia rusuk. O ke B itu adalah setengah BD. BD adalah diagonal sisi. Diagonal sisinya 10 akar 2. Setengahnya, setengah dari 10 akar 2 berarti 5 akar 2. Nah, sekarang kita cari ini FO. FO itu sama dengan akar sisi miring. Mencari sisi miring adalah menjumlahkan dua sisi lainnya dikuadratkan. Tambah 5 akar 2 kuadrat. Oke, sama dengan akar 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25, akar 2 kuadrat 2. Berarti ini 100 tambah 50, akar dari 150. Sampai di sini pun sudah benar, selesai. Kalau kamu mau sederhanakan lagi boleh. Kalau mau disederhanakan lagi, 150 itu adalah 25 dikali 6. 25 bisa diakarkan, bisa 5, sisa dalam akar adalah 6. Selesai. Inilah dia untuk bagian A. Yang bagian B. Nah, yang bagian B yang diminta adalah jarak titik H ke garis DF. Jarak titik H ke garis DF nih, DF nih. Lagi-lagi saya tarik garis dari H ke garis DF yang tegak lurus. Misalkan ini adalah titik P. Nah, yang mau diminta berapakah panjang nih HP. Nah, kamu bisa lihat nggak ini? Ini kalau saya tambahkan ini ke sini lagi nih, dia menjadi segitiga DHF. Segitiga DHF. Oke, yang mau dicari adalah HP. Nah, HP kamu lihat ya segitiganya DHF. HP-nya ini adalah tinggi. Udah ada konsep untuk mencari tinggi segitiga ini. Ada konsep nanti, pada pertemuan di tatap muka lebih jelasnya akan saya jelaskan. Cuman kamu perhatikan ya, kalau ada segitiga seperti ini, segitiganya lihat ya, DHF, HP-nya itu tinggi. Mencari tingginya kamu tinggal kalikan DH dikali HF dibagi DF. Saya ulang, mencari HP-nya itu adalah DH dikali HF dibagi DF. Saya tulis di sini ya.
HP atau PH itu sama dengan DH dikali HF dibagi DF. Oke, DH-nya berapa? 10. HF-nya berapa? Diagonal sisi. Berarti 10 akar 2. DF-nya ini diagonal ruang. Diagonal ruang berarti 10 akar 3. Oke, kita buat 10 akar 2 per 10 akar 3. Oke, kita kalikan. Ini saya matikan aja bisa. Sisanya adalah 10 akar 2 per akar 3. Dalam matematika tidak boleh akar di bawah. Kalau akar di bawah berarti dirasionalkan. Dikali akar sekawannya. Akar 3 berarti akar 3 per akar 3. 10 akar 2 kali akar 3. 10 akar 2 kali akar 3 nya akar 6. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Hilang akarnya. Selesai. Oke. Dah, jadi nanti kalau ketemu lagi soal seperti ini, membentuk sebuah segitiga dan tingginya yang ini yang diminta, kamu bisa langsung kalikan DH dikali HF nanti dibagi DF. Oke, selesai. Nomor 2. Dan sekalian, next video akan saya tambahi lagi soal-soal, membahas soal-soal. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.